Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Hatimah dengan NIM 22108241139. Saya dari kelas 3E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan. Apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi merujuk pada proses atau hasil dari memperkenalkan sesuatu yang baru atau melakukan perubahan dalam suatu konsep, produk, layanan, atau proses dengan tujuan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai yang baru. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk teknologi, bisnis, ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan. Inovasi melibatkan ide kreatif atau konsep baru yang diterapkan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda atau lebih baik daripada yang sudah ada. Hal ini dapat mencakup pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, pengenalan layanan baru, ataupun adopsi dari metode yang baru. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dan terencana yang dilaksanakan demi kemajuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini tidak terbatas dalam hal kognitif saja, akan tetapi juga berkaitan dengan afektif dan psikomotorik. Pendidikan karakter menjadi salah satu hal yang harus diperoleh oleh semua orang. Berbicara mengenai inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang ataupun masyarakat, baik berupa hasil invensi atau penemuan baru maupun discovery atau yang sudah ada dan baru ditemukan orang. Nah, digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Inovasi pendidikan merupakan suatu bentuk pembaharuan maupun perubahan yang digunakan untuk mewujudkan esensi dan tujuan dari pendidikan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sangat diperlukan di Indonesia, mengingat adanya perkembangan iptek yang semakin maju, sehingga pendidikan seumur hidup harus kita lakukan. Pendidikan merupakan sebuah sistem, sehingga inovasi pendidikan juga meliputi pada hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Inovasi pendidikan melibatkan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru, metode, teknologi, dan strategi dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, merangsang hasil belajar siswa, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Inovasi pendidikan dapat mencakup transformasi dalam metode pengajaran, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, evaluasi pembelajaran yang holistik, desain ruang kelas yang mendukung pembelajaran kolaboratif, serta pendekatan inklusif yang memastikan abilitas bagi semua individu. Selain itu, pelatihan guru juga menjadi fokus penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu 3C. 3C yang artinya Colorful and Creative Classroom.
Nah, di sini diharapkan untuk semua siswa bisa berpartisipasi secara aktif. Mereka bisa berkreasi sebanyak mungkin sehingga menghasilkan kelas yang inovatif, kreatif. Nah, yang kedua itu SA atau Study Anywhere. Study Anywhere itu artinya bisa belajar di mana saja. Nah, siswa terkadang merasa bosan belajar di dalam kelas saja. Untuk itu, kita bisa menerapkan study anywhere. Belajar di mana saja. Nah, belajar di mana saja ini bisa di kantin, bisa di halaman sekolah, di perpustakaan, di UKS, maupun bisa juga sambil belajar sambil bertanam, budidaya ikan, dan bisa menerapkan pendidikan kearifan lokal. Nah, sebagai guru kita bisa mengajak anak-anak untuk pergi ke kebun dan bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan dan para petani dalam menanam. Jadi, belajar bisa dilakukan di mana saja, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu Wangjar, waktunya orang tua dampingi belajar. Peran orang tua sangat penting dalam belajar siswa. Untuk itu, adanya program Wangjar diharapkan orang tua bisa mendampingi anaknya dalam belajar sehingga anak lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Sebelum itu juga ada kegiatan pendampingan bagi orang tua seperti memberikan pembekalan bagi orang tua seperti melalui grup WhatsApp maupun ada kegiatan pendampingan khusus, pembekalan khusus bagi orang tua. Dan yang keempat yaitu ECCT, Educational Content Creator Teacher. Nah, di sini guru bisa menjadi seorang content creator, baik itu di YouTube maupun TikTok dan juga sosial media lainnya. Semua guru bisa menjadi seorang YouTuber maupun TikTokers karena itu merupakan media sosial yang sering dibuka oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, bisa menyajikan konten-konten pendidikan yang kreatif dan edukatif. Bisa diselingi dengan animasi-animasi yang lucu sehingga menarik perhatian siswa. Dengan adanya guru YouTubers dan juga TikTokers, diharapkan siswa akan menjadi lebih berminat dan termotivasi dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, selain pembelajaran mengenai materi, guru juga bisa memberikan layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini sangat penting diterapkan juga di sekolah dasar, bukan hanya di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas. Siswa di sekolah dasar juga harus mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Mereka juga harus mempersiapkan karir, baik berupa bimbingan karir, bimbingan belajar, bimbingan sosial. Nah, bimbingan karir juga sangat penting diterapkan sedini mungkin karena untuk mempersiapkan generasi hebat, generasi maju yang merencanakan sedini mungkin. Generasi hebat, berani bercita-cita, berani merencanakan, berani sukses. Pendidikan adalah fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Di tengah tuntutan global untuk menciptakan generasi yang kompeten, lingkungan belajar di sekolah dasar memberikan peran yang penting dalam pembentukan karakter. Selain karakter, ada juga keterampilan dan pengetahuan siswa. Salah satu aspek kritis dari lingkungan belajar di sekolah dasar adalah lingkungan kelas yang dapat memberikan dampak signifikan pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan belajar
kelas di sekolah dasar menjadi suatu keharusan. Ruang kelas yang kurang nyaman berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Nah, cukup sekian video kali ini mengenai inovasi pendidikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.